Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita kembali ke channel Carito Kito. Nah, kali kita basamu udah Rahman. Rahman. Nah, udah Rahman kita ungki-ungki bahannya bisa masuk ke entertain. Jadi Rahman, Bapak Ibu asli Padang atau gimana ya? Atau lahir Padang atau di sini, besarnya di sini atau gimana? Coba cerita. Yang mana dulu nih? Sejarah keluarga dulu. Keluarga dulu ya. Orang tua dua-dua Minang. Ayah Minang, ibu Minang. Kebetulan lahir di Jakarta. Terus sampai SD itu pindah ke Padang. Pindah ke Padang sampai kelas 6. Oh, berarti sampai tamat lah. Sampai kelas 1 SMP. Oh, berarti SMP. Sampai SMP Padang, pindah sini lagi. Jadi mengecek Padang bisa, tapi agak patah-patah, agak belok ya, agak bengkok-bengkok lah gitu kan. Udah nggak kayak orang Padang lagi. Lahir Jakarta, berarti sempat mencicipi kecil-kecil pendidikan di Padang. Padangnya di Tabiang. Oh, Tabiang. Berarti punya suku dong. Suku kalau ayah itu Guci. Ibu kalau Guci itu Ceniago ya. Bercanda di Ceniago. Ibu apa ya ibu? Liang. lupa. Nah, berarti SD di Padang berarti sekitar tahun barat itu pindah. Itu tahun 83. Berarti kelas 1 ya? Kelas 1 dari kelas 1 SD. Enggak, kelas 4. Oh, berarti sekitar kelas 4, 5, kelas 1 sekitar 3 tahun lah di Padang. 4 tahun lah. 4 tahun habis itu hijrah lagi ke Jakarta. Jakarta sekarang Depok lah ya. Di Depok sekarang, Jakarta Coret. Nah, mulai tertarik ke entertain. Nah, ini kita bicara entertain. Itu tuh awalnya kayak gimana sih ya? Sebenarnya dari kecil itu udah mulai senang sama yang namanya main musik ya. Cuman karena kesempatan waktu itu, fasilitas juga nggak ada, terbatas. Ya kita cuma sebagai pendengar aja gitu. Dulu tuh senang, awal-awal tertariknya itu dengar lagunya Nicky Astria. Punya kaset Nicky Astria, dengar lagunya kok kayaknya gagah banget ini. Aransemennya kan rock gitu ya. Rock atau slow rock ya? Rock ya, lebih rock. Waktu itu Nicky Astria yang seneng sama main gitarnya Ian Antono dulu tuh. Dari Gobles ya, bukan? Ya, Ian Antono Gobles. Nah, dari situ awal tertariknya sama musik itu dari situ. Terus pindah ke sini, ketemulah namanya nongkrong itu, ketemu sama yang namanya main gitar di tongkrongan lah gitu kan. Kita nongkrong. Kayaknya kalau ada yang main gitar di tongkrongan itu jadi betah. Jadi kalau cari tongkrongan itu yang ada gitarnya bisa bertahan situ ya. Bisa bertahan di situ. Itu lagi awal-awalnya itu. Terus sambil berjalan ya belajar sendiri, belajarnya lewat tongkrongan sih. Berdidak dong. Belajarnya lewat teman-teman. Minta ajarin lagu-lagu lah gitu. Lagu ini gimana. Akhirnya bisa berapa lagu itu. Itu emang langsung ke rock ya? Enggak, awalnya main gitar itu justru lagunya Panbers, Kus, lagu-lagu gitu. Ya namanya anak tongkrongan zaman itu ya. Udah bisa 1-2 lagu itu udah kayaknya senang banget. Sempat juga ngamen dari rumah ke rumah nyobain. Tahun 90-an. Itu tahun 90-an masih SMA itu. Untungnya nggak ketemu sama Iwan Fals. Ngamen di rumah. Iya, kita pengamen amatir waktu itu. Ya seiring waktu berjalan ya mulai kenal sama yang namanya ngeband. Band. Jadi bikin grup lah, belajar bikin grup dulu. Udah mulai bisa main gitar,
kenal sama yang namanya studio musik gitu kan. Rental ya. Rental. Ya, rental. Nah, kita pengen nyobain studio nih, cuma kalau main gitar sendirian nggak enak di studio tuh kan. Harus punya band lah ya kan. Nah, bikin sama tetangga, ayo bikin band, ya bawain lagu itu nggak sampai tuntas. Oh, setengah. Setengah lagu bisa aja, setengah lagu udah jadi selesai. Tapi rasa kepuasan itu tuh pasti ada kan. Ya pasti, kalau enggak candu ada. Iya. Pasti. Nah tuh terus itu sampai tamat sekolah SMA. Terus yang awal dengar pernah di grup Iko No Limits dulu. Jadi perjalanannya setelah sekian lama latihan itu kan kita ketemu sama teman-teman itu udah mulai di teman-teman yang main musik gitu. Jadi nongkrongnya di teman-teman yang ngeband juga gitu kan. Akhirnya udah mulai tahu yang namanya aransemen, tahu ngulik-ngulik lagu lah ya. Ngulik lagu, bikin lagu ya. Seiring waktu berjalan itulah bikin band sama teman-teman, dan alhamdulillah waktu itu bisa rekaman dengan grup band itu yang namanya No Limits itu. Oh, jadi grup No Limits itu emang dari kawan-kawan setampai tinggal atau dulu kan sempat tinggal kita dari Depok pindah ke Pondok Gede waktu itu kan. Nah, di Pondok Gede itu kenal lah sama musisi-musisi Pondok Gede itu, kita bikin band. Ya disitulah bikin No Limits gitu. Terus itu sekitar tahun 96 No Limits berdiri. No Limits itu artinya tanpa batas. Tapi ternyata ada batasan ya. Ternyata ada batasan. Yang tanpa batas cuma satu ternyata. Iya. Tidak bisa aja ya. Tinggi ya. Nah, terus bertahan No Limits sampai ada berapa album? Di No Limits itu sampai album ketiga. Album ketiga itu jadi tahun 96 album 1, tahun 98 album 2, tahun 2000 album 3. Nah, setelah album 3 tuh kayaknya suasananya di band itu udah mulai, ya namanya permasalahan di band ada aja ya. Udah mulai kurang nyaman gitu kan, akhirnya cari nyaman, udah mengundurkan diri lah dari No Limits itu. Orang yang mundur diri dulu. Mengundurkan diri dari No Limits. Ya alasannya sih cari kenyamanan aja gitu. Dengan cari teman-teman yang lebih nyaman lah gitu. Terus ya setelah di No Limits itu ya tetap nongkrongnya di studio ya, nongkrong di di tempat-tempat yang aktivitas musisi lah gitu. Nah di situ mulai ngamen di kafe-kafe, ngamen bawa lagu-lagu orang lah. Nggak ada bawa lagu No Limits. Nggak ada bawa No Limits. Ya itu sampai tahun 2003 dalam 2 tahun lah ya. Ya dari 2003 itu udah mulai ngamen. Nah ya namanya ngamen kita kan ketemu orang itu kan banyak ya. Iya. Orang banyak, ketemu teman baru lagi gitu. Nah pada tahun 2003 itu ada teman di Jogja itu ngajak ngeband juga gitu. Hijrah lah ke Jogja waktu itu. Hijrah ke Jogja dari Pondok Gede ini. Udah balik ke Depok lagi balik ke Depok terus pindah ke Jogja, itu ada sekitar setahun lah. Karena kita sendiri ya. Tapi grup ngamen-ngamen itu? Grup ngamen udah kan banyak lah. Ngamen lah. Di Depok itu kan banyak lah pemain-pemain yang bisa ganti-gantiin gitu kan. Waktu itu pindah ke Jogja akhirnya ganti sama temen juga gitu. Nah, pindah ke Jogja ya mulai tuh single fighter di Jogja, masuk band ini, coba-coba bikin terus ada nggak cocok akhirnya mental lagi gitu, cari lagi band lagi gitu. Seperti bajing loncat. Bajing loncat kemana-mana dia. Terus dari Jogja pindah ke Semarang.
pindah ke Semarang. Nah di situ di Semarang ada ada teman yang mau bikin studio musik juga kan, kita nongkrong di situ kan. Dan nongkrong di situ kita bantu-bantu lah desain studio. Itu udah lepas dari ngeband dulu itu sebenarnya waktu itu. Dari ngeband. Kebetulan jauh sebelum itu jadi sebelum ke Jogja itu saya juga udah pernah ketemu sama band Power Slave karena waktu itu ngidolain band Power Slave itu tahun 94 itu dulu sekolah itu ketemu sama anak-anak Power Slave itu kenal kebetulan band itu ketemu di Jakarta waktu itu sempat nginap-nginap juga lah di base campnya gitu kan. Ngobrol-ngobrol kenal, mereka tuh nggak tahu kalau saya tuh main gitar juga gitu kan tadinya kan, saya cuma sekedar penggemar aja gitu kan. Ternyata pas pindah ke Semarang itu ini Power Slave lagi cari pemain gitar juga. Wah, gitu. Balik lagi dong. Ternyata anak-anak Power Slave ini tahu. Tapi buka audisi? Enggak. Power Slave. Enggak. Waktu itu karena tahu saya tuh pernah di band No Limits. Gitu. Akhirnya coba kontak. Balik ke Jakarta lagi akhirnya. Karena waktu itu Power Slave kan Jakarta basicnya kan. Balik Jakarta lagi yaitu sampai sekarang ini ya jadi di Power Slave. Di Power Slave. Additional player. Power Slave ini lebih ke rock and roll kan. Yang lagunya yang saya demen banget tuh Malam Ini Akulah Milikmu. Nah buat teman-teman nih kawan-kawan yang baru mau SMA cari lagu No Limit lagu Power Slave tuh judulnya judulnya Malam Ini. Ada beberapa hits lagi sih. Yang terakhir ini kemarin baru rilis ini 100% rock and roll. Itu kebetulan jadi salah satu soundtrack di sinetron lah. Sinetron. Ada beberapa lagu diambil gitu. Lumayan. Nah, kini Rahman udah di Power Slave. Udah banyak lah manggung sama ya kan. Tapi kan banyak orang kok ingin tahu grup-grup kok kalau dicari di TV kan malah banyak nggak serobok lah gitu kan. Maksudnya mungkin banyak off air. Kalau ditanya sama anak-anak yang SMA atau anak kuliah masih banyak nggak tahu Power Slave yang nama tuh. Itu grup tahun 90-an ya yang diri. Tahun 90-an. Berarti Samojo, Bumerang, Fudu kayak gitu kan. Nah, jadi kalau orang cari tahu Power Slave kok di mana orang cari tahu link itu kama gitu. Kayak danga lagu itu kama. Bisa dilihat di YouTube, banyak sih di YouTube ya. Karena kita sekarang ini kalau untuk di TV itu udah mulai jarang lah gitu. Kebanyakan kita off air kan, main-main di daerah gitu, event-event daerah. Dan setiap main itu biasanya di YouTube kan gitu. Jadi gitu kita punya channel YouTube sendiri gitu. Apa nama channel YouTube? Power Slave. Terus Instagramnya Power Slave Band. Nah, kalau Rahman Instagramnya apa? Robi Rahman. Robi pakai underscore atau apa? Robi Rahman ya. Kok masuk kamar kan apa kan? Iya nggak apa. Di follow lah. Ya. Follow. Jadi saat kini Power Slave kok masih manggung atau balik? Masih. Ya masih lah, job off air itu masih ada. Kemarin ini terakhir main kita di Yogyakarta. Kemarin itu tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Maret. 1 Maret. Berarti sekitar seminggu yang lalu lah ya. Terus ada enggak Power Slave kok mengaluan album Bali atau single atau apa? Kelihatannya lebih ke single ya zaman sekarang ini kan, karena mungkin udah nggak ada kaset lagi, udah nggak ada CD lagi, jadi orang beli lagu itu kan per lagu ya, jarang yang beli per album ya. Cuman keinginan untuk bikin album sih sebenarnya ada gitu, ada rencana juga mau bikin recycle, jadi album-album hits yang lagu-lagu hits yang dari album-album dulu itu mau diangkat lagi.
Nah, katanya Kak Rahman betah nggak di Power Slave atau Baai? Ya alhamdulillah betah. Harus betah ya. Betah. Nah, ya, selama itu masih dunianya ngeband, rock and roll, ya kita nikmatin lah. Tapi ada kira-kira Kak genrenya bisa suatu saat mencari selera musik Nusantara ya kan, bisa aja berubah. Orang banyak ini kok kayak ngepop, pop alternatif aliran gitu kan, lihat pasaran lah. Kira-kira Power Slave kok ada enggaknya kemampuan seperti itu? Kalau di Power Slave ya, kalau Power Slave itu kan memang dari awal itu ya rock ya, musik rock. Cuman ada juga sebenarnya ngikutin sound sekarang ini gitu, kita adaptasi dengan atmosfer sekarang lah gitu. Ada juga, cuman tetap genre rock itu masih ada lah, karena rohnya memang dari situ kan. Dari rock. Tubuh batang band itu emang rock, jadi walaupun buka cabang pasti akan rock. Ya sentuhannya tetap rocknya nggak hilang. Walaupun di cangkoknya poster kan ada rock blues atau rock jazz, ya bisa aja ya kan, bisa melebar kemana-mana. Iya bisa, karena rock itu emang bukan keras sebetulnya, bukan pemberontakan, tapi kalau rock itu lebih ke energi sih. ya kekuatan, energi apa ya, kita senang sama musik yang lebih soundnya itu lebih berani gitu, lebih kasar gitu. Kalau rock itu kan gitu. Jadi untuk sanak sadonyo Daramanko ternyata emang orang darah Minang, bapak ibu Minang, suku apa tadi? Buci, orang Tabiang, SD di Tabiang. Ini di sebuah grup band besar Power Slave Rock. Nah coba cari beko, cari di YouTube-nya atau di Instagram-nya. Nah orang Padang 55 sebenarnya punya karya yang hebat dan besar. Nah selamat untuk orang Padang, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.